Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film berjudul Avatar 2, The Way of Water. Film yang rilis pada tahun 2022 ini, menceritakan kelanjutan kisah Jack Sully. Pada sequel kedua ini, Jack diceritakan telah berkeluarga dan menjalani kehidupan barunya di negeri Pandora. Untuk melindungi keluarga dan tanah airnya, Jack pun harus mengasingkan diri jauh dari hutan. Mereka juga harus membentuk aliansi dengan klan Metkayina. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Sudah lebih dari 10 tahun berlalu sejak bangsa Na'vi berhasil mengusir manusia dari planet Pandora. Kini, Jack Sully dan Neytiri menikmati kehidupan mereka sebagai ketua suku Omaticaya. Mereka berdua telah diberkahi 3 orang anak, yaitu Nethiam, Loak, dan Tuktire. Selain itu, mereka juga mengadopsi seorang anak perempuan bernama Kiri, yang merupakan anak mendiang Avatar Grace, yang ayah kandungnya masih misterius. Terdapat juga seorang anak manusia bernama Spider, yang merupakan anak kandung Kolonel Miles. Spider ditinggalkan bersama ilmuwan manusia karena bayi tidak dapat dimasukkan ke dalam criostasis. Anak-anak lain memandang Spider sebagai bagian dari keluarga, namun Neytiri merasa bocah itu akan lebih baik dengan manusia lain, sebagian karena kebenciannya sendiri terhadap orang langit. Hingga suatu malam, kebahagiaan Jack hancur ketika angkutan kapal RDA mulai turun ke Pandora, menghancurkan sebagian besar hutan dan membunuh satwa liar. Jack dan Neytiri menyelamatkan anak-anak mereka dan Na'vi lainnya. Satu tahun kemudian, Kolonel Miles Quaritch terbangun dalam tubuh avatarnya sendiri. Quaritch segera menyadari apa yang terjadi setelah menonton log video yang dia tinggalkan sebelum misi percobaan mereka sebelumnya untuk merobohkan pohon jiwa Na'vi sebelum dia dan timnya semuanya terbunuh. Setelah mengumpulkan persenjataan baru mereka, Quaritch memutuskan untuk memimpin tim kembali ke Pandora dengan satu tujuan, membunuh Jack. RDA telah menjajah Pandora dan membangun pangkalan pertambangan, bersama dengan pemukiman yang disebut Bridgehead City. Jack memimpin beberapa Na'vi untuk menerbangkan ikran mereka untuk menyerang pesawat manusia dan jalur suplai. Nethiam dan Loak mencoba untuk bergabung dalam pertarungan, hampir terluka parah dalam prosesnya. Jack membawa mereka ke tempat yang aman tetapi menghukum mereka karena menempatkan diri mereka dalam bahaya. Kelompok itu kembali ke kamp mereka bersama anggota suku lainnya. Jack berdiskusi dengan Neytiri bagaimana perubahan ini memengaruhi kehidupan anak-anak mereka. Sementara itu, Spider bergabung dengan Loak dan Kiri saat mereka pergi ke fasilitas penelitian manusia tempat Norm Spellman dan Max Patel terus bekerja. Kiri berbicara dengan Avatar Grace saat tubuhnya terbaring di dalam tangki. Spider kemudian mencatat bahwa teman Na'vi setidaknya mengenal orang tua mereka, sementara dia tahu dan membenci siapa ayahnya, Quaritch. Quaritch dan timnya tiba di markas mereka dan bertemu Jenderal Francis Ardmore, yang memberitahu dia tentang operasi mereka sejak dia meninggal. Ardmore memberitahu mereka tentang keuntungan yang dimiliki Omaticaya sebelum memberitahu mereka bagaimana mereka bisa unggul. Tim memasuki hutan pada waktu yang sama saat anak-anak Jack dan laba-laba bermain di sana. Saat Kiri membenamkan dirinya di alam, anak-anak lain melihat Quaritch dan timnya saat mereka mengamati bekas unit penghubung untuk manusia dan avatar mereka. Dia menemukan kerangkanya di dalam setelan AMP tempat dia dibunuh. Para penjahat menemukan anak-anak itu, dan mereka menyadari bahwa mereka adalah anak-anak Jack karena mereka memiliki 5 jari. Quaritch bertemu Spider dan menyadari bahwa dia adalah ayah anak laki-laki itu. Quaritch memanggil Ardmore dan pasukannya untuk turun sementara dia mengambil anak-anak lain sebagai sandera. Jack dan Neytiri disiagakan ke tempat kejadian, dan keduanya terpana melihat musuh bebuyutan mereka hidup dalam tubuh Na'vi. Neytiri membunuh beberapa tim Quaritch sebelum mereka melepaskan tembakan.
Dia dan Jack berhasil mendapatkan kembali anak-anak mereka, tetapi Quaritch dan rekan satu timnya yang masih hidup mundur, membawa Spider bersama mereka. Ardmore mengerahkan bocah itu ke metode penyiksaan untuk membuatnya mengungkapkan informasi tentang lokasi suku. Tetapi Quaritch menghentikannya dan memilih untuk mencoba dan lebih dekat dengan Spider untuk mendapatkan kepercayaannya. Dia meyakinkan Spider untuk ikut bersamanya dalam misi mereka, atau para ilmuwan akan bereksperimen padanya. Jack berbicara kepada Neytiri agar meninggalkan suku sekarang, setelah mereka menjadi sasaran. Sementara Neytiri tidak ingin meninggalkan rumahnya, Jack meyakinkannya bahwa itu yang terbaik untuk anak-anak mereka dan anggota suku lainnya. Dia menyerahkan kepemimpinan kepada prajurit lain, Tarsem, dan dia meninggalkan suku bersama Neytiri dan anak-anak mereka. Mereka menerbangkan ikran mereka dan menuju pesisir timur ke rumah suku Medcaina di Na'vi. Suku berkumpul dengan pemimpin mereka, Tonowari, dan istrinya yang sedang hamil, Ronald. Jack meminta perlindungan demi keluarganya. Meskipun Ronald dan anggota suku lainnya dengan cepat meremehkan Jack dan anak-anaknya karena warisan setengah manusia mereka, serta potensi membawa bahaya mereka ke negeri ini. Namun, Tonowari menghormati pencapaian Toruk Makto dan mengizinkan mereka untuk tetap tinggal. Dan juga menginstruksikan anak-anaknya Aonung dan Sirea untuk menunjukkan kepada anak-anak Jack cara beradaptasi dengan lingkungan laut mereka. Quaritch dan timnya membawa Spider melewati hutan, dengan Spider menjadi penerjemah mereka untuk bahasa Na'vi yang masih coba dipelajari oleh tim tersebut. Quaritch juga berhasil menghubungkan dirinya dengan ikrannya sendiri, meskipun lebih kuat daripada yang dilakukan Omaticaya. That's right. Who's up next? Anak-anak Jack bergabung dengan Aonung dan Sirea, ditambah teman Aonung, Rotso, saat mereka menjelajahi karang. Sirea menunjukkan bahwa mereka berkomunikasi dengan makhluk bawah air melalui bahasa isyarat. Dan mereka terhubung dengan cara yang sama seperti Omaticaya terhubung dengan hewan mereka. Namun, ketika Loak mencoba untuk terhubung dengan makhluk, dia ditarik dengan cepat melalui air dan terlempar. Sementara itu, Kiri memiliki hubungan yang lebih alami dengan makhluk tersebut dan membantu salah satu dari mereka berinteraksi dengan Tok. Jack dan Neytiri diperlihatkan cara menerbangkan surak, yang dapat bergerak di udara maupun di bawah air. Loak semakin dekat dengan Sirea, yang menunjukkan kepadanya cara bernapas lebih baik di bawah air. Sirea juga membawa Loak dan saudara perempuannya, lebih dalam ke bawah air dengan menggunakan makhluk yang memberikan udara saat beristirahat di punggung mereka. Namun, Aonung dan Rotso memusuhi Kiri karena dia dianggap sebagai keturunan campuran, yang menyebabkan Loak meninju wajah Aonung. Netiam bergabung dalam pertarungan bersama dengan teman-teman Aonung, menyebabkan Jack memarahi putra-putranya atas perilaku mereka. Jack memaksa Loak untuk meminta maaf kepada Aonung. Dia melakukannya, dan Aonung mengajak Loak untuk berburu bersamanya dan teman-temannya. Mereka pergi cukup jauh sampai mereka mengelabui Loak untuk mengejar makhluk, tepat sebelum dia dan makhluknya diserang oleh Akula yang membunuh tunggangan Loak sebelum mengejarnya. Loak mencoba untuk berenang kembali sebelum kehabisan napas, tetapi Akula mencoba untuk membunuh sampai Loak diselamatkan oleh makhluk mirip paus yang disebut Tulkun, bernama Payakan. Loak mengikuti Payakan dan menemukan tombak tersangkut di siripnya, jadi dia melepaskannya dan mendapatkan kepercayaan Payakan. Jack berbicara kepada Kiri, yang akhir-akhir ini merasa berbeda karena apa yang dilihatnya. Dia mengklaim dia bisa merasakan detak jantung Dewi mereka Ewa, dan itu sangat kuat.
Jack meyakinkannya bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya. Semua orang kemudian melihat Loak kembali, dan Tonowari menegur Aonung karena memimpin Loak melewati karang ketika dilarang, tetapi Loak menyalahkan segalanya untuk menyelamatkan Aonung dari masalah. Jack memberitahu Loak bahwa dia telah mempermalukan keluarga dengan tindakannya, tetapi Aonung menghormati Loak. Loak memberitahu saudara-saudaranya, ditambah Sireya dan Medkaina lainnya, tentang pertemuannya dengan Payakan. Tetapi Sireya memberitahu Loak bahwa Payakan dianggap orang buangan di antara Tulkun lainnya. Setelah Loak mencoba berkomunikasi dengan Payakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarahnya, Sireya mengajak yang lain menuju teluk nenek moyang mereka, menunjukkan kepada mereka bagaimana rupa daratan selama gerhana. Dia juga memandu mereka di bawah air ke pohon jiwa Medkaina. Saat Kiri menghubungkan dirinya ke pohon, dia dapat melihat dan berkomunikasi dengan Grace. Namun, Kiri segera mengalami kejang yang parah, dan saudara-saudaranya membawanya kembali ke pantai. Jack meminta Norm dan Max untuk mencoba membantu Kiri, tetapi mereka tidak membantu, sampai Ronald mencoba tangannya dan mampu menghidupkan kembali Kiri. Norm memberitahu Jack bahwa penglihatan apapun yang menurutnya dilihatnya, mungkin disebabkan oleh epilepsi lobus frontal. Sayangnya, rekan setim Quarit Lyle Wainflat memberitahu dia tentang radar yang diambil dari pesawat tempur tempat Norm dan Max masuk. Para penjahat kemudian bertemu dengan kapal penangkap ikan paus yang dioperasikan oleh Kapten Mix Coresby dan Dr. Ian Garvin untuk memberi mereka lebih banyak keuntungan. Karena mereka sudah memburu Tulkun untuk pengobatan anti penuaan. Segera, Quarit dan timnya muncul. Mereka tanpa ampun membunuh seorang Tulkun dan mengancam seorang wanita Medkaina, kecuali mereka mengungkapkan lokasi Jack dan keluarganya. Spider menjadi takut, dan mencoba membuat ayahnya berhenti. Para penjahat kemudian mulai membakar pohon dan rumah mereka. Quarit memerintahkan timnya untuk menyerang dan menarik Jack ke arah mereka. Loa sekali lagi mencoba bertanya kepada Payakan, apa yang telah dilakukan sehingga membuatnya menjadi orang buangan. Payakan membuka mulutnya dan membiarkan Loak memasukinya dan terhubung dengannya. Loak melihat ingatan Payakan dan melihat bahwa dia menyerang para pemburu paus karena mereka membunuh ibu dan keluarganya. Loak mencoba untuk menyampaikan informasi baru ini ke Medkaina, tetapi Jack mencoba membungkamnya, sehingga mereka tidak mengambil risiko mengasingkan Medkaina lebih lanjut. Loak berbicara dengan Sireya tentang ini, dan dia percaya padanya. Para pemburu paus memulai serangan mereka, meluncurkan tombak berisi balon dan menusuk sirip Tulkun, termasuk Roa dan anaknya. Setelah mengumpulkan materi darinya, Ronald dan Medkaina lainnya tiba, dan Ronald meratap kesakitan karena kehilangan saudara perempuan jiwanya dan anaknya. Tonowari dan Ronald, bersama dengan lusinan Medkaina yang marah, melampiaskan kemarahan mereka kepada Jack karena memimpin penjahat ke tanah mereka seperti yang mereka tahu akan terjadi. Saat Jack menunjukkan bahwa Tulkun akan ditandai mati dengan pelacak pemburu paus, dia memberitahu Medkaina untuk memperingatkan Tulkun sebelum lebih banyak dari mereka dibunuh. Loa pergi untuk memperingatkan Payakan, meskipun Nethia memperingatkannya. Dia mengikuti saudaranya, bersama dengan Sireya dan Aonung, lalu Kiri, dan Tuk. Mereka menemukan Payakan, sudah terkena pelacak. Nethia menghubungi Jack untuk mengingatkannya, dan dia serta Neytiri berangkat untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Para pemburu paus memulai serangan mereka, mengejar anak-anak dan Tulkun. Jack dan Neytiri bergabung dengan prajurit Medkaina dalam pertarungan. Anak-anak ditangkap dalam perjuangan dan ditahan di kapal. Ketika Jack dan kawan-kawan tiba, Quarit memerintahkannya untuk mundur, menahan Loak di bawah todongan senjata untuk menunjukkan bahwa dia serius. Jack bersiap untuk menyerahkan dirinya, sampai Payakan melihat saudara jiwanya dalam bahaya, jadi dia melompat keluar dari air dan membanting ke kapal. Lalu menjatuhkan beberapa pemburu paus dalam prosesnya, Na'vi menggunakan momen ini untuk menyerang. Dengan bantuan dari Payakan dan Medkaina, mereka mampu membunuh sebagian besar pemburu paus.
Scoresby mencoba untuk menombak payakan, tetapi dia berhasil melilitkan kawat di sekitar perahu mereka, membunuh orang-orang itu dan memutuskan lengan Scoresby dalam prosesnya. Anak-anak melarikan diri, dan Kiri menggunakan kekuatannya memanipulasi lingkungan laut untuk membunuh beberapa pemburu paus. Spider juga menyerang manusia lain dan bergabung kembali dengan keluarga navinya. Di tengah pertempuran, Nethia menyelamatkan saudara dan teman-temannya, tapi dia tertembak. Keluarga itu sampai ke batu tempat mereka berusaha membantu Nethiam, tetapi dia menyerah pada lukanya. Neytiri merasa putus asa karena kehilangan putranya, dan anggota keluarga lainnya hancur. Quaritch menghubungi Jack, mengungkapkan bahwa dia memiliki Kiri dan Tuk sebagai sanderanya. Jack menuju ke kapal yang tenggelam untuk pertarungan terakhir, ditemani oleh Neytiri, Spider, dan Loak. Neytiri dengan kejam membantai tim Quaritch sebagai pembalasan atas Nethiam, tepat saat Jack menghadapi musuh bebuyutannya. Setelah Jack membebaskan Tuk, Quaritch muncul dengan Kiri dan pisau di tenggorokannya. Neytiri meraih Spider dan mengancam nyawanya sebagai imbalan. Meskipun Quaritch mencoba untuk menyangkal perhatian dan hubungannya dengan bocah itu, dia mengalah dan membiarkan Kiri pergi setelah Neytiri memotong Spider di dadanya. Neytiri menyelamatkan anak-anak, dan Jack memutuskan untuk mengakhirinya Quaritch dengan pertarungan sampai mati. Kapal mulai turun sepenuhnya, menjebak keluarga di bawah air. Jack melawan Quaritch sampai dia berhasil mencekiknya dan membiarkannya tenggelam di bawah air. Loak menemukan ayahnya, yang menyuruhnya pergi tanpa dia, karena Jack tidak berpikir dia akan berhasil. Tetapi Loak membantunya bernapas seperti yang ditunjukkan Sirea kepadanya, dan mereka melarikan diri dengan payakan. Sementara itu, Kiri memanggil makhluk bawah air untuk membantunya mengeluarkan Neytiri dan Tuk dari sana. Spider berenang untuk menyelamatkan Quaritch, tetapi dia meninggalkannya karena perbuatan jahatnya dan bergabung kembali dengan keluarga Jack. Jack secara resmi membawanya sebagai seorang putra. Jack mengucapkan selamat tinggal pada Tonowari, tetapi Tonowari sudah menganggap dia dan keluarganya adalah Medcaina dan dipersilakan untuk tinggal. Mereka kemudian mengadakan pemakaman untuk Nethiam, di mana tubuhnya diberikan ke pohon jiwa di dasar laut. Jack dan Neytiri menghubungkan diri mereka dengan pohon jiwa, di mana mereka dapat menemui Nethiam melalui ingatan. Jack mengakui tanah ini sebagai rumah baru keluarganya, bersumpah untuk terus berjuang dan melindungi mereka. Dan film pun tamat.